Cerita horor kali ini berjudul Ruko Tua di Pinggiran Kota. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang di Jawa Barat, ada sebuah kompleks ruko tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunan ini dulunya merupakan pusat perdagangan yang ramai, tetapi setelah terjadi kebakaran hebat sekitar 10 tahun yang lalu, tempat ini ditinggalkan. Api yang melahap hampir seluruh bangunan tidak hanya menghancurkan properti, tetapi juga merenggut nyawa seorang pemilik toko dan seorang pegawai muda yang bekerja di sana. Kini, ruko tersebut hanya menyisakan dinding-dinding berlumut dengan jendela-jendela yang pecah. Rumor tentang keangkeran tempat ini beredar luas di kalangan warga setempat. Mereka yang berani mendekat pada malam hari sering melaporkan mengalami kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Rian, seorang pengusaha muda yang baru saja pindah ke kota itu, tertarik untuk membeli properti di daerah tersebut. Ia mendengar bahwa ruko itu dijual dengan harga yang sangat murah karena kondisinya yang sudah tidak layak huni. Namun, Rian tidak percaya pada hal-hal mistis dan berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk berinvestasi. Setelah mendengar cerita dari penduduk lokal, Rian memutuskan untuk melihat sendiri kondisi ruko tersebut. Meski beberapa orang memperingatkannya untuk tidak terlalu malam mengunjungi tempat itu, Rian tidak mengindahkannya. Baginya, cerita-cerita seram hanya dibuat untuk menakut-nakuti orang yang lemah. Ia memutuskan untuk mengunjungi ruko itu pada sore hari, saat langit mulai meredup. Ruko itu terletak di ujung jalan yang sepi, dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar. Dari luar, bangunannya tampak suram dengan cat yang sudah mengelupas dan pintu besi yang berkarat. Ketika Rian membuka pintu ruko itu, suasana di dalamnya terasa sangat berbeda. Udara di dalam bangunan itu lebih dingin daripada di luar, meski matahari masih belum sepenuhnya terbenam. Bau lembab yang kuat menyeruak, bercampur dengan aroma terbakar yang samar. Rian merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia berusaha mengabaikannya. Di dalam ruko, Rian melihat bekas-bekas kebakaran yang masih jelas terlihat. Dinding-dinding hitam dan puing-puing yang berserakan di lantai menambah kesan angker tempat itu. Di salah satu sudut, ia melihat sisa-sisa etalase toko yang sudah rusak parah. Saat Rian melangkah lebih jauh ke dalam, ia mendengar suara seperti langkah kaki yang bergema di ruangan kosong itu. Ia berhenti sejenak, berpikir bahwa mungkin itu suara langkahnya sendiri yang terpantul. Namun, ketika suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan berasal dari arah belakangnya, Rian merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu tampak kosong, tetapi suasana yang ia rasakan tidak. Seolah-olah ada mata yang memperhatikannya dari kegelapan. Rian berusaha menghilangkan perasaan itu dan melanjutkan penjelajahannya. Ruko itu memiliki 2 lantai, dan Rian memutuskan untuk naik ke lantai atas. Tangga kayu yang sudah rapuh berderit di setiap langkahnya, menambah kesan menyeramkan. Di lantai atas, suasana lebih mencekam. Ruangannya lebih sempit dengan sedikit pencahayaan. Di salah satu ruangan, Rian menemukan sebuah meja dan kursi yang tampaknya masih dalam kondisi baik, meski dikelilingi oleh kegelapan. Namun, yang paling menarik perhatian Rian adalah sebuah pintu yang tampaknya menuju ke gudang kecil di lantai atas. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat sesuatu yang seperti tumpukan barang-barang bekas. Dengan hati-hati, Rian mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam gudang itu, ia menemukan tumpukan kotak-kotak kayu tua, serta beberapa barang yang tampak seperti sisa-sisa kehidupan seseorang. Ada pakaian yang sudah kusut, buku-buku yang tertutup debu, dan sebuah cermin besar yang retak di salah satu sisinya. Ketika Rian mendekati cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri, tapi ada sesuatu yang aneh. Di sudut cermin yang retak, ia melihat bayangan lain, samar-samar, berdiri di belakangnya. Rian berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasaran membuatnya tetap tinggal di tempat itu.
Saat Rian sedang memeriksa barang-barang di gudang itu, ia tiba-tiba mendengar suara bisikan. Suara itu sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuatnya merasa merinding. Bisikan itu terdengar seperti berasal dari sudut ruangan yang gelap, tempat cahaya tidak bisa menjangkau. Rian mencoba mendengarkan lebih seksama, tapi kata-kata yang diucapkan dalam bisikan itu tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, pintu gudang yang tadi terbuka lebar, tertutup dengan keras. Rian melompat kaget dan berlari ke arah pintu, mencoba membukanya kembali, namun pintu itu tidak bergerak, seolah terkunci dari luar. Rian mulai panik. Ia mengetuk pintu dengan keras, berharap itu hanya kejadian kebetulan, tapi tidak ada respon. Ia kemudian merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya, seperti hembusan napas yang sangat dingin. Ketika Rian berbalik, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Di pojok gudang yang gelap, berdiri sosok seorang pria dengan wajah yang menghitam, matanya merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Pria itu tampak seperti terbakar, dengan kulit yang melepuh dan rambut yang hangus. Sosok itu mendekat dengan perlahan, dan Rian merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Saat sosok itu hanya berjarak beberapa langkah darinya, Rian bisa merasakan panas yang menyengat dari tubuh sosok itu. Dengan suara serak, sosok itu mulai berbisik sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Rian, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, seolah larut ke dalam bayang-bayang. Pintu gudang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan Rian tidak menunggu lebih lama lagi. Ia segera berlari keluar dari ruko itu, tidak peduli pada apapun lagi. Tangga yang berderit dan koridor yang gelap seakan mengejarnya, dengan bayangan-bayangan yang tidak terlihat. Setelah berhasil keluar dari ruko, Rian terengah-engah dan berkeringat dingin. Ia menoleh ke belakang, melihat bangunan yang baru saja ia tinggalkan. Ruko itu tampak begitu biasa dari luar, tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di dalamnya. Ia segera masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Sesampainya di rumah, Rian masih tidak bisa menghilangkan bayangan sosok pria terbakar yang ia lihat. Ia menceritakan pengalamannya kepada seorang teman yang tinggal di kota itu. Temannya terlihat kaget, lalu menceritakan sebuah kisah yang menambah ketakutan Rian. Menurut cerita yang beredar, ruko itu memang dihantui oleh arwah pemilik toko yang tewas dalam kebakaran 10 tahun lalu. Pemilik toko itu terjebak di lantai atas ketika kebakaran terjadi, dan meski sudah berusaha diselamatkan, ia meninggal dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Beberapa orang yang pernah mencoba memasuki ruko itu mengaku melihat sosok pria terbakar yang diyakini sebagai arwah pemilik toko tersebut. Setelah mendengar cerita itu, Rian memutuskan untuk tidak melanjutkan niatnya membeli ruko tersebut. Ia merasa pengalaman yang ia alami cukup sebagai peringatan bahwa beberapa tempat memang sebaiknya dibiarkan kosong. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Tentunya dengan cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.